Demi Allah, tak sudi aku bersama anak istriku menikmati kesenangan dunia, sementara Rasulullah terkena musibah, walau hanya tertusuk sepotong duri pun. Assalamualaikum. Halo teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Oke, di episode kali ini kita bakalan bahas terkait the beauty of Islam and the sweetness of faith. Yaps, tentang keindahan Islam dan manisnya iman. Nah, teman-teman, melalui Al-Quran, manusia diajak untuk mengenal Allah melalui ciptaannya. Melalui keseluruhan jagat raya ini yang indah nan serasi. Islam juga melalui pedoman utamanya yakni Al-Quran sangatlah menghargai keindahan. Harmoni dan toleransi umat beragama menjadi salah satu contoh dari keindahan nyata ajaran Islam yang seharusnya senantiasa kita jaga. Salah satu perwujudan indahnya toleransi pernah dicontohkan pada zaman sahabat. Kisah tersebut ialah kisah penolakan Khalifah Umar terhadap pemuka agama Kristen Ortodoks di Yerusalem pada zaman itu, yakni Patriarch Sophronius, yang menawarinya untuk sholat di gereja Qiyamah. Namun Khalifah Umar menolak. Beliau lebih memilih untuk sholat di anak tangga gereja saja. Alasannya, karena Khalifah Umar khawatir jika hal itu sampai dilakukan, maka secara simbolis pasukan muslim dapat menafsirkan bahwa gereja Qiyamah boleh ditaklukkan sehingga dapat diubah menjadi masjid. Mendengar alasan tersebut, Patriarch Sophronius terkesima dengan sikap mulia khalifah yang begitu toleran dan menghargai penganut agama lain. Indah sekali bukan perwujudan ajaran Islam yang dilaksanakan dengan penuh rahmat, sehingga mendatangkan ketentraman bagi seluruh makhluk Allah. Islam yang indah, rahmatan lil alamin. Nah, itu tadi bagian kecil dari banyak bukti betapa sahabat sangat luar biasa dalam mengamalkan ajaran Islam yang disampaikan Rasulullah. Masya Allah, luar biasa ya. Lalu pertanyaannya, bagaimana sih dengan sikap Nabi Muhammad sendiri? Pastinya jawabannya sudah bisa ditebak ya teman-teman. Beliau adalah sebaik-baik teladan dalam mengajarkan sikap toleransi kepada umatnya. Kalian ingat gak kisah tentang Rasulullah yang berdakwah di kota Thaif? Beliau bertemu dengan pemuka suku kaum Thaqif, yaitu dari Abdi Yalel, Khubaib, dan Mas'ud, untuk mendakwahi mereka tentang Islam dan mengajak mereka agar melindungi para sahabat dari kaum Quraisy. Tapi, apa yang Nabi peroleh? Bukan hanya sikap acuh, penolakan, atau hinaan. Bayangkan teman-teman, seorang manusia yang dijamin syurga direndahkan sedemikian rupa, bahkan dilukai dengan lemparan batu sebagai tanda penolakan penuh kehinaan. Lalu pergi menanggung luka dan perih dengan tubuh penuh darah yang mungkin saja tak bisa kita bayangkan sebelumnya. Kemudian, dengan segala kebaikan yang ada, beliau berdoa dan memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Dengan luar biasa, beliau menunjukkan keluasaan hati dan kelapangan jiwa. Demikianlah perwujudan sikap toleransi Nabi dengan memaafkan dan bahkan mendoakan kaum yang berlaku jahat kepadanya. Masya Allah. Mungkin ada ya dari kita yang berpikiran bahwa sikap Rasul biasa saja. Kan beliau Rasul, sikap mulia itu ya wajar saja. Ya kan memang seharusnya begitu. Dan ungkapan-ungkapan lain yang masih saja merasa tidak ada yang istimewa dari sikap nabi-nabi kita. Yuk coba ingat ini. Kalian pasti tahu kan
makhluk Allah yang biasa kita sebut malaikat, yang penuh dengan hal-hal baik. Kalian tahu nggak tanggapan mereka terhadap apa yang sedang menimpa Rasulullah kala itu? Malaikat Jibril geram dan bahkan tidak tahan dengan perlakuan suku Thaqif kepada Rasulullah. Malaikat Jibril bahkan akan menghancurkan kaum Thaqif jika Nabi memberi izin. Namun nyatanya Nabi tidak melakukan itu sama sekali. Nabi tidak memberikan izin kepada malaikat Jibril untuk menghancurkan kaum Thaqif. Hebatnya, beliau bahkan mendoakan kebaikan kepada mereka dan anak turunnya. Masya Allah, luar biasa banget ya sikap Nabi ini. Pada intinya, sikap luar biasa dari Nabi terkait toleransi sangatlah perlu kita tiru, semampu dan semaksimal sesuai kadar kita. Karena dengan demikian, bermula dari upaya toleransi beragama yang sederhana, keindahan Islam akan tercermin dan bahkan bisa memberikan kedamaian dalam jiwa. Selepas itu, kita bisa coba bertoleransi dalam aspek-aspek lain. Nah, aku jadi ingat nih teman-teman, kata mutiara dari Imam Syekh Said Al-Yamani. Begini nih redaksinya. Jikalau seseorang bertambah ilmunya dan luas cakrawala pemikiran serta sudut pandangnya, maka ia akan sedikit menyalahkan orang lain. Sebenarnya apa sih yang bisa kita ambil dari kata mutiara tadi? Begini teman-teman. Pelan-pelan namun pasti, mari kita usahakan. Meski berat, mari kita upayakan. Bertoleransi secara lebih luas lagi dalam berbagai aspek. Percayalah, tidak hanya kesadaran tentang betapa indahnya Islam itu yang akan kita dapat, tapi juga manisnya iman yang akan kita rasakan. Wah, ternyata ada banyak hal sederhana yang jika dikerjakan dengan lapang dapat menjadi amal yang luar biasa ya, dan bahkan berpengaruh luar biasa juga untuk kita. Oh iya, bicara tentang manisnya iman, ternyata ada 3 hal yang menjadi cirinya. Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang, ia akan mendapatkan manisnya iman. Pertama, dijadikannya Allah dan Rasul-Nya lebih dicintainya dari selain keduanya. Kemudian, jika ia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Dan dia benci kembali kepada kekufuran seperti dia benci bila dilempar ke neraka. Hadis riwayat Bukhari nomor 16. Jikalau seseorang sudah merasakan manisnya iman, kebahagiaan diri sudah tidak berarti lagi. Sebagaimana yang dirasakan oleh Khubayb ketika hendak dianiaya oleh kafir Quraisy. Beliau akhirnya syahid dengan meninggikan kalimat Allah dan derajat Rasulullah, meski ia harus meninggal dengan kejam, meninggal dengan luka penuh sayatan dan siksaan. Seorang mukmin yang benar tidaklah terpengaruh dengan datang dan perginya dunia. Hatinya kokoh, berhamba pada Allah, dan terpaut pada cinta Rasul-Nya. Senantiasa dermawan dalam kondisi susah dan senang, dalam kondisi miskin dan kaya, maupun saat sehat sakitnya. Demikianlah teman-teman, orang-orang yang merasakan kelezatan iman. Nah, sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah, mari teman-teman, kita maksimalkan upaya dalam ibadah sesuai kadar yang kita punya, agar sama-sama dapat merasakan manisnya iman, kemudian memaknainya, lalu bisa membagikan bahkan menjadi perwujudan dari keindahan ajaran Islam itu sendiri. Mari hidup dengan bermakna. Sekian pembahasan kali ini, semoga ada hal-hal baik yang bisa diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.